Halo, perkenalkan, nama saya Yonatan Suandiarsono. Halo, perkenalkan nama saya Alisa Hakumali Ibrahim. Halo, perkenalkan nama saya Rosalina Putri. Halo, saya Andara Ali Rahman. Halo semuanya, saya akan membahas Mahkamah Agung. Apa sih itu Mahkamah Agung? Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Agung merupakan puncak dari sistem peradilan di Indonesia yang bersifat independen dan bebas dari campur tangan kekuasaan lain sesuai prinsip pemisahan kekuasaan. Apa sih fungsi dari Mahkamah Agung? Fungsi Mahkamah Agung yang pertama ada fungsi peradilan, yang kedua fungsi pengawasan, yang ketiga fungsi pengaturan, yang keempat fungsi nasihat, dan yang terakhir fungsi administratif. Kontribusi terhadap HAM, Mahkamah Agung menjadi penjaga terakhir, the last bastion dalam perlindungan hak konstitusi. Yang kedua, saya akan membahas tentang Komnas HAM. Apa sih itu Komnas HAM? Komnas HAM adalah lembaga independen setara dengan lembaga negara yang lain. Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Bertugas melaksanakan pengkajian, pemantauan, penyuluhan, mediasi, dan pendidikan HAM. Fungsi utama dari Komnas HAM adalah pengkajian dan penelitian instrumen HAM. Yang kedua, penyuluhan HAM ke masyarakat. Yang ketiga, pemantauan pelaksanaan HAM. Yang keempat, mediasi pelanggaran HAM. Yang kelima dan yang terakhir, pendidikan HAM berat pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Kontribusinya ada identifikasi dan dokumentasi pelanggaran, jembatan masyarakat dan negara, rekomendasi kebijakan HAM, kajian ratifikasi instrumen internasional, dan yang terakhir edukasi HAM untuk publik. Penerapan di lapangannya atau praktiknya, terima dan tidak lanjuti pengaduan masyarakat tentang HAM, investigasi kasus pelanggaran HAM, selidiki genosida dan kejahatan kemanusiaan, mediasi konflik HAM, buat laporan tahunan tentang HAM, dan yang terakhir peran strategis di Komnas HAM. Menjadi garda terdepan pemantauan HAM, kuasi judicial body atau terima pengaduan langsung, penyidik khusus pelanggaran HAM berat, diakui secara internasional atau prinsip Paris, dan yang terakhir adalah penghubung HAM nasional dan internasional. Lembaga Nasional Perlindungan Anak ini mempunyai fungsi utama, yaitu yang pertama, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi. Yang kedua, mendampingi anak-anak korban kekerasan, baik secara hukum maupun psikologis. Yang ketiga, mengadvokasi kebijakan yang berpihak pada hak dan kesejahteraan anak. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan anak. Selanjutnya, kontribusi Lembaga Perlindungan Anak terhadap HAM. Yang pertama, menegakkan hak-hak anak seperti hak hidup, hak atas pendidikan, hak bermain, dan hak atas perlindungan dari kekerasan. Yang kedua, menyuarakan keadilan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, atau pelanggaran hak lainnya. Yang ketiga, mengawal implementasi peraturan nasional dan internasional tentang perlindungan anak sebagai bagian dari HAM. Yang terakhir, melibatkan anak-anak dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka. Selanjutnya, bagaimana sih praktik Lembaga Nasional Perlindungan Anak ini? Yang pertama itu, menangani kasus kekerasan anak baik di sekolah, rumah, maupun tempat umum. Yang kedua, menyediakan layanan pengaduan bagi masyarakat atau anak-anak yang mengalami pelanggaran hak. Yang ketiga, mengadakan kampanye perlindungan anak di media sosial, televisi, dan sekolah-sekolah. Yang keempat, melatih orang tua dan guru tentang cara memperlakukan anak dengan benar dan tidak kasar. Terakhir, mengadvokasi kebijakan ramah anak di tingkat nasional dan daerah. Selanjutnya, bagaimana posisi Lembaga Nasional Perlindungan Anak dalam penegakan HAM? LPAI ini bukan lembaga negara resmi, tetapi memiliki peran penting dalam mendukung dan mendorong negara untuk menegakkan HAM, khususnya hak anak. Posisinya adalah sebagai yang pertama itu mitigasi dan pengawasan masyarakat sipil yang membantu mengawasi pelaksanaan perlindungan anak di lapangan. Yang kedua, partner kritis pemerintah yang memberi masukan atau kritik terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada anak. Yang terakhir, lembaga rujukan dan advokasi yang sering diminta bantuannya dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak anak. Di sini saya akan menjelaskan tentang Komnas. Apa sih Komnas itu dan apa sih lembaga dari Komnas itu?
Komnas Perempuan adalah lembaga negara independen yang dibentuk pada tahun 1998 melalui keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998 yang kemudian diperkuat dengan Perpres nomor 65 tahun 2005. Lembaga ini hadir sebagai respon atas kekerasan seksual yang terjadi dalam kerusuhan Mei 1998 dan meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Lalu, apa sih fungsinya? Fungsi Komnas Perempuan yang pertama yaitu pemantauan dan dokumentasi kekerasan terhadap perempuan, memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah terkait perlindungan hak-hak perempuan, edukasi dan kampanye publik untuk mendorong kesadaran tentang kesetaraan gender dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, lalu mendampingi korban dan memperjuangkan hak dalam sistem hukum dan sosial. Lalu apa sih kontribusinya terhadap HAM? Komnas Perempuan berkontribusi besar. 1. Menjamin pemerintah hak asasi perempuan, khususnya hak untuk bebas dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak manusiawi. Yang kedua, mendorong kebijakan yang berpihak pada korban, seperti pengesahan Undang-Undang TPKS atau tindak pidana kekerasan seksual. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran HAM dalam masyarakat, terutama soal gender dan hak-hak perempuan sebagai bagian dari HAM universal. Lalu, bagaimana sih praktiknya di lapangan? Yang pertama, pendokumentasian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dari berbagai daerah di Indonesia. Yang kedua, membuka pos pengaduan untuk korban melapor dan mendapatkan bantuan hukum atau psikologis. Yang ketiga, kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga hukum dalam penanganan kasus dan kampanye publik. Yang keempat, menyusun laporan tahunan dan memberikan data seperti rekomendasi kepada pemerintah, DPR, dan lembaga hukum lainnya. Bagaimana sih posisi Komnas Perempuan dalam penegakan HAM? Komnas Perempuan adalah bagian dari mekanisme penegakan HAM di Indonesia sebagai lembaga seperti Komnas HAM dan LPSK. Posisi mereka adalah yang pertama, sebagai pengawas dan pemberi rekomendasi terhadap kebijakan negara terkait HAM perempuan. Yang kedua, menjadi suara korban yang seringkali terpinggirkan dan sistem hukum mendorong reformasi hukum agar lebih sensitif terhadap gender dan hak-hak perempuan. Dan yang terakhir, walaupun tidak memiliki kewenangan eksekusi hukum, mereka sangat berpengaruh dalam mendorong kebijakan dan advokasi publik. Makasih. Oke, baik. Saya akan menjelaskan mengenai Ombudsman Republik Indonesia. Apa itu Ombudsman Republik Indonesia? Adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah, termasuk BUMN, BUMD, dan swasta. Nah, apa sih fungsi dari Ombudsman Republik Indonesia ini? Yang pertama itu menerima laporan masyarakat terkait maladministrasi dalam pelayanan publik. Yang kedua, melakukan investigasi atas laporan atau inisiatif sendiri. Yang ketiga, mengevaluasi kebijakan dan pelayanan publik. Yang keempat, memberi rekomendasi perbaikan kepada instansi terkait. Nah, bagaimana sih Ombudsman ini berkontribusi pada perlindungan hak asasi manusia? Yang pertama itu ada menjamin hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang baik. Yang kedua, ada membela hak warga yang dirugikan oleh tindakan maladministrasi. Yang terakhir atau yang ketiga adalah mendorong reformasi birokrasi yang menghargai prinsip hak asasi manusia. Contoh praktik nyata untuk Ombudsman Republik Indonesia ini yang pertama adalah menerima dan menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait lambatnya pelayanan publik seperti KTP, BPJS, dan yang lain. Yang kedua itu investigasi dugaan maladministrasi seperti pungli di layanan publik. Yang ketiga itu ada publikasi laporan tahunan dan hasil investigasi sebagai bentuk transparansi. Dan yang terakhir atau keempat yaitu membuat rekomendasi perbaikan sistem dan prosedur layanan publik. Ombudsman ini memiliki peran strategis dalam penegakan HAM. Yang pertama itu sebagai pengawas eksternal terhadap pelayanan publik yang menjamin hak warga. Yang kedua itu sebagai pelindung hak warga negara dari penyimpangan wewenang aparatur negara. Yang ketiga menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah dalam mendorong pemerintahan yang berkeadilan. Itu dia penjelasan dari kami dari kelompok 7.